Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal Mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumu'ah di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik dengan tema tadabbur dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jemaah yang nanti ingin bertanya dan juga para santri bisa langsung ditanyakan kepada beliau, kepada Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, juga para pemirsa bisa langsung bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik dalam tema tadabbur dalam Al-Quran bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu di penghujung tahun 2024, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu tadabbur di dalam Al-Quran. Apa korelasinya antara tadabbur dengan akhir dari sebuah tahun kalender? Korelasinya adalah bahwa yang namanya tadabbur, sebagaimana kalau kita telusuri dari makna kebahasaan dari tadabbaro ya tadabbaru, artinya itu adalah merenungkan apa yang terjadi atas suatu perkara atau kejadian, atau memikir-mikirkan sesuatu secara tenang dan perlahan, melihat akibat dari suatu peristiwa atau kejadian yang akan datang. Dengan demikian, orang yang mentadabburi tahun depan, orang yang mentadabburi bulan depan, itu maksudnya adalah dia akan merenung kira-kira apa yang akan terjadi ke depan. Apakah itu artinya tidak nggege mongso? Ya tentu saja tidak. Kita bisa merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah dia melihat apa yang sudah dia lakukan di hari-hari kemarin untuk dirancang esok hari, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah khabirun, maha berpengalaman terhadap apa yang kamu lakukan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ini adalah bahasa lain dari tadabbur. Apa yang sudah kita lakukan, kita angen-angen. Kemarin saya bisa deres dalam satu hari itu 3 juz. Maka besok saya harus meningkatkan, tidak hanya 3 juz tapi 4 juz. Kemarin saya bisa menambah hafalan dalam satu hari itu 1 halaman. Maka besok saya harus bisa yaitu meningkatkan hafalan yaitu 1,5 halaman. Harus ada kemajuan. Harus ada kemajuan. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, dan ini sebetulnya yang harus kita harapkan, yaitu kita menjadi orang-orang yang beruntung. Yang menarik adalah bahwa di situ menggunakan kata robih. Kata robih ini identik dengan dunia perdagangan. Dan memang kehidupan di dunia ini bagi kalangan tertentu, bahkan disebut juga di dalam Al-Quran ya, disebut juga di dalam Al-Quran bahwa dunia ini adalah dunia perdagangan. Dan ini adalah cara Al-Quran menyapa manusia supaya mereka itu giat untuk beramal solih. Karena apa? Karena orang yang beramal solih itu ibaratnya adalah orang yang meninvestasikan hartanya dalam sebuah amal, dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah proyek yang tidak akan merugi, dalam sebuah usaha yang pasti mendapatkan keuntungan. Yang pasti mendapatkan keuntungan. Baik, kalau dari sisi bahasa, tadabbur itu artinya ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ya angen-angen ya. Angen-angen, mengangan-angan, bukan mengangan-angan berandai-andai ya. Tapi ngangen-ngangen di sini itu merenungkan kenapa bisa begini, bagaimana selanjutnya. Nah, itu namanya angen-angen ya. Angen-angen atau tadabbur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang tadabbur. Yang dalam hal ini kita akan fokus ya, kita akan fokus yaitu membahas tentang ayat-ayat yang di dalamnya mengandung lafal tadabbur. Kenapa demikian? Kalau tadabbur yang kita artikan itu adalah suatu perenungan terhadap peristiwa atau kejadian
Maka sungguh di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu semuanya adalah tadabbur. Oleh karena itu kita fokuskan yaitu pada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya itu mengandung lafaz tadabbur. Ini makin. Bang Sul, oh ya Bang Sul. Adam, semaan. Liani dan itu. Udah munggah ngopo. Kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Banyak pertentangan di dalamnya. Ayat ini atau ternyata Al-Quran itu tidak hanya sekedar yaitu memerintahkan kita untuk mentadabburi alam semesta, mentadabburi peristiwa-peristiwa, mentadabburi kejadian-kejadian. Tapi ayat ini justru memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran itu sendiri, mentadabburi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran layak untuk dijadikan sebagai objek tadabbur? Kenapa demikian? Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita ya. Yang jadi pelajaran bagi kita. Bahwa ternyata yang namanya tadabbur itu ya ada ilmunya. Yang namanya tadabbur itu ada ilmunya. Jadi tidak semua kejadian itu bisa kita tadabburi, atau kalau kita tadabburi maka kita akan menghasilkan sesuatu yang benar. Jadi dalam urusan tadabbur, pertama yang harus kita perhatikan itu adalah apakah ini layak ditadabburi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mentadabburi. Bagaimana kita mentadabburi? Satu contoh. Qarun, yaitu seorang yang sangat kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah kaya raya, hartanya banyak sekali. Saking banyaknya, itu diilustrasikan oleh Al-Quran bahwa gudang penyimpanan harta yang dimiliki oleh Qarun itu kuncine tok ya. Kuncine itu beratnya adalah berat dari kunci gudangi Qarun itu hanya mampu dipikul oleh 10 orang sing gede-gede. Jadi gambarannya kalau zaman dahulu ya, orang yang kuat itu rata-rata itu mampu mengangkat beban itu ya kira-kira 150 kilo. 150 kilo. Kali 10 berarti berapa? 1
ton. Ya, benar ya. 1,5 ton. Jadi kunci gudangi Korun. Kunci gudangi Korun itu adalah 1,5 ton. Nek kuncine awake dhewe ya. Kuncine awake dhewe paling ya sak gram ya. Paling ya sak gram. 10 gram. Itu pun sudah bisa menyimpan. Jadi bayangke, nek kuncine wis 1,5 ton. Iku kira-kira gudangi, gudangi iku pirang hektar. Nek gudangi pirang hektar, isi dari gudangi yang dimiliki Korun iku pirang pirang apa? Pirang sak mbuh-mbuh. Nah, di sini diceritakan ya, di sini diceritakan. Ada 2 kelompok orang yang mentadaburi kekayaan dari Korun. Yang pertama, qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Seandainya aku diberi seperti apa yang diberikan kepada Korun, sungguh dia mendapatkan anugerah yang sangat agung. Itu tadaburnya satu kelompok. Objeknya sama. Objeknya sama, yaitu kekayaan dari Korun. Direnung-renung piye ya carane iso sugih kaya Korun. Usaha apa ya sing tak lakoni supaya iso sugih kaya Korun. Merenung-renung, nah ini tadabur. Tapi satu orang lagi, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan. Satu orang lagi atau satu kelompok orang lagi justru mengatakan, kekayaan itu membawa bencana. Saya bersyukur masih tetap bisa beramal solih. Paribasane ora sugih, paribasane ora duwe apa-apa, paribasane dadi wong biasa. Sing penting iso ngamal soleh. Sing penting iso ngamal soleh. Nah itu adalah keuntungan dan anugerah yang besar. Nah, jadi jenenge tadabbur iku, ya, itu harus melihat objeknya. Dan kalau di dalam Al-Quran, disebutkan bahwa orang yang berandai-andai mendapatkan kekayaan sebagaimana kekayaannya Korun, itu diletakkan di atas. Ini menunjukkan bahwa mayoritas orang pada saat itu bertadabbur terhadap kekayaannya Korun dengan tadabbur bagaimana? Yaitu keinginan untuk memiliki. Keinginan untuk memiliki. Dan sekarang juga masih seperti itu ya. Ada orang dengan pakaian yang rapi, ada pin di dadanya sebelah kiri, kemudian ada ajudannya, ning dindi dikawal oleh patwal. Ya Allah enake ya. Itu berdua tadabbur, tapi tadabbur yang keliru. Tapi itu mayoritas. Itu adalah mayoritas. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Al-Quran bahwa mayoritas orang pada saat itu ya memang semacam itu. Memang semacam itu. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Siapa sih yang tidak menginginkan kehidupan dunia?
Ya mayoritas itu ingin. Nah. Jadi yang pertama itu adalah objek dari yang ditadaburi. Kita salah di dalam memilih objek untuk tadabbur, maka kita juga akan terjerumus di dalam hasil yang salah. Demikian juga yang kedua itu adalah bagaimana mentadabburi. Bagaimana mentadabburi? Orang yang alladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu bisa dijadikan sebagai objek tadabbur, dan itu akan bisa menambah ketakwaan dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawai Sayyidina Ali, khudil hikmata walau min fami kalbin. Ambillah hikmah meskipun itu adalah dari mulut anjing. Dawai Rasulullah SAW, al-hikmatu dhallatul mu'min, fa anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Bagi orang yang mempunyai ilmu, ketemu dengan orang yang jahat, itu bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup yang membuat dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali ketemu anak kecil, ya Allah, enake bocah cilik iku ya. Melayu nang masjid, ya seneng tanpa dosa, innocent, ya guyu, gandengan karo kanca-kancane, penak. Ora duwe dosa. Lah aku wis tuwek kaya ngene iki ya. Seberapa besar dosa yang sudah aku lakukan. Ketemu dengan orang yang lebih tua, ya Allah, orang itu diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ibadahnya lebih banyak daripada ibadahku. Hitung-hitungan kalau tiap hari dia sholat 5 waktu, kali 70 tahun sudah berapa? Lah saya baru berapa? Apa menasi umam baru 17 tahun. Peng 5 kali sehari, piro mikir. Bahkan melihat orang kafir, orang yang tidak beriman, Imam Ghazali ya berpikir, iya wong iki saiki kafir, tapi kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah alladzina utul ilma. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita mentadabburi alam itu boleh-boleh saja. Akan tetapi kita harus memilih-milih objek kalau kita bukan orang yang beriman kuat. Dan yang kedua itu adalah bagaimana mentadabburi. Nah, di sini ketemu kesimpulannya. Berbeda dengan Al-Quran. Kita mentadabburi Al-Quran, itu dijamin 100% dari A sampai Z, dari Bismillah, dari Fatihah sampai An-Nas, semuanya adalah benar, presisi, fix, tidak ada kesalahan sama sekali. Jadi kalau kita pengen apa sih objek tadabbur yang paling tepat dan dijamin ketepatannya,
maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan itu adalah Al-Quran. Tadabbur. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa yang namanya tadabbur itu beda dengan penafsiran. Kalau penafsiran, ya kalau orang awam, ya kita perlu membuka buku-buku tafsir. Di situ ada uraian atau analisa tentang kebahasaan. Afala yatadabbarunya, a di sini hamzah di sini hamzah apa? Apakah hamzah istifham? Kalau istifham itu istifham lil ingkar atau istifham apa? Fa di sini fa apa? Fa lit tartib atau lit ta'qib misalnya. Yatadabbaruna itu pakai segot apa? Itu namanya menafsiri. Itu namanya menafsiri. Kenapa dia pakai kata yatadabbaruna dari dabaro yadburu misalnya, atau dabiro yadbaru misalnya. Kenapa pakai itu? Itu namanya menafsiri. Tapi kalau tadabbur, ya tadabbur misalnya innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atau maha berpengalaman terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Yes. Akhirnya kita tadabbur, ya Allah, semua yang aku lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana aku iso ngumpet untuk melakukan perbuatan dosa? Rekan sekantorku tidak ada yang tahu aku menilep uang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Itu namanya tadabbur. Itu namanya tadabbur dari ayat wallahu basirum bima ta'malun. Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Ya, dengan tadabbur itu artinya apa? Misalnya kita mau bolos, musyrifnya nggak tahu, ya musyrif nggak ngerti, apalagi pembimbing ya nggak ngerti. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat, mencatat. Suka dua catat. Kayak Nur Muhammad yang bolos tekan Demak kayak catat. Iku Ibrahim tekan Jogja barangnya ngopo kayak. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa melihat apa yang kita lakukan, maka sebelum kita melakukan tindakan apapun itu harus dilihat bagaimana nanti akibatnya. Makanya bedanya cah nom karo wong tua ya. Bedanya anak muda dengan wong tua. Nek wong tua iki ngene mikire ya, lha engko piye? Nek wong enom, apa sini? Masalah engko apa jenenge? Wis gampang lah. Terus apa namanya? Urusan belakang. Gampang ke wis engko ya engko lah. Engko ya engko, saiki ya saiki. Tapi nek wong tuwa lha engko piye? Nah ini namanya tadabbur. Lah engko piye? Lah engko akibatnya piye? Itu tadabbur. Tapi baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Jawa, persepsi atau pemahaman tentang tadabbur itu podo, mirip. Dari kata tadabbaro, dari dubur, belakang. Lah engko tembe burine piye? Ini dapat tadabbur. Tembe burine piye? Ini tadabbur.
Nah, objek. Nah, Al-Qur'an ini lengkap. Al-Qur'an itu adalah satu-satunya objek yang paling presisi, objek yang paling terjamin untuk dijadikan sebagai tadabbur, atau sesuatu yang paling terjamin untuk dijadikan sebagai objek tadabbur. Demikian juga Al-Qur'an itu juga mengajari kita bagaimana mentadabburi. Bagaimana mentadabburi? Contoh ayat yang sering saya sampaikan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah orang-orang tidak memperhatikan kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Ini adalah cara Quran mengajari kita bagaimana kita mentadabburi suatu objek. Kenapa demikian? Karena orang-orang Arab pada zaman itu dan juga manusia pada zaman sekarang ya, kalau melihat onta, maka yang ditadabburi, yang dipikirkan itu adalah bagaimana bisa memiliki onta itu, bagaimana bisa menunggangi onta itu, bagaimana bisa menikmati onta itu, dipikir, direnung, tadabburnya. Tapi untuk objek yang sama yaitu onta, Al-Quran memberikan cara bagaimana mentadabburinya. Nek kowe ndelok onta, sing mbek delok iku piye carane diciptakan. Onta itu diciptakan. Tegese piye? Tegese adalah sapa sing menciptakan onta itu. Tapi kalau kita pakai pendekatan ilmu biologi dan seterusnya, ayat afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka bisa kita maknai, onta kok bisa sekuat itu berjalan. Itu apa itu jenenge sikile, struktur dari kaki onta itu bagaimana? Struktur dari lambung onta itu bagaimana? Jeroane dalemane onta itu bagaimana? Dikaji. Itu dikaji. Nah, dan itu adalah cara Al-Quran mengajak kita tentang bagaimana mentadabburi suatu objek. Nah kalau kita, awake dhewe ya, wong Jawa, ndelok ana mobil Alphard mengkilat, iku sing dipikir piye? Sing dipikir iku piye ya carane wah memiliki Alphard sing mengkilat iku ya. Piye ya carane iso numpaki dan sebagainya. Tapi nek wong Cina iku sing dipikir itu adalah piye ya carane gawe Alphard. Afala yang dzuruna ila alpat kaifa khuliqat. Afala yang dzuruna ila bajiru kaifa khuliqat. Kalau kita afala yang dzuruna ila alpat kaifa rukibat, bagaimana numpak ini ya nah. Tapi nek wong Cina kaifa khuliqat ya carane gawe ya. Artinya apa? Yang lebih mengamalkan ayat itu sebetulnya adalah orang-orang Cina. Sementara kita itu kelasnya itu adalah kaya wong Arab jahiliyah mbiyen ya. Kaya wong Arab jahiliyah. Orang mikir piye struktur kaki onta bagaimana, yang penting adalah indahnya onta, tumpakane piye, carane tuku piye. Wis padha karo wong Arab jahiliyah ya. Padha wong Arab konsumtif. Makanya sampai saiki wong Arab ya konsumtif orangnya.
tidak produktif. Padahal Al-Quran itu mengajari berpikir secara produktif. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat, bukan kaifa ukilat, bagaimana unta dimakan, kaifa rukibat, bagaimana unta ditumpahi, enggak. Tapi ilal ibli kaifa khuliqat, unta bagaimana diciptakan. Afala yang duruna ila alpat, ya kaifa khuliqat, bukan kaifa rukibat. Nah, itu cara berpikir sing produktif dan kreatif. Ini tadabbur. Ini tadabbur. Jadi Al-Quran itu sendiri itu adalah objek tadabbur yang paling tepat, dan Al-Quran itu sendiri adalah berisi bagaimana cara mentadabburi apapun dengan cara yang tepat. Jadi dengan kata lain ya, bahwa isi dari Al-Quran itu semuanya itu adalah objek tadabbur. Isi di dalam Al-Quran itu adalah berisikan bagaimana mentadabburi. Semuanya isinya adalah mentadabburi. Sampai pada hal sing jenenge salat. Salat itu ya, di samping Al-Quran itu mengajarkan salat, Al-Quran itu juga mengajarkan bagaimana mentadabburi salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat yang bagaimana sih yang aflah? Salat yang khusyuk. Dipikir. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat bagaimana sih yang ternyata tidak bisa merubah kehidupan kita? Itu adalah salat yang dilakukan secara sahun, secara sambil lalu, dengan lalai, dengan ini itu dan sebagainya. Sebab kekuatan salatnya konon itu ya, konon Muhammad Al-Fatih ketika dia menaklukkan Konstantinopel, itu indikator siapa yang bisa jadi panglima, siapa yang bisa jadi prajurit. Indikatornya adalah siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Jadi ukurannya itu adalah itu. Dan ternyata Muhammad Al-Fatih waktu itu usianya baru 19 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud sama sekali. Dengan kata lain, dia adalah orang yang khusyuk. Sehingga apa? Dia termasuk aflah, orang yang beruntung. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang gagah perkasa. Kalau perang, musuh siapapun, main pedang, main apa, pasti menang. Apa rahasianya? Salat. Umar bin Khattab, bayang nggih? Umar bin Khattab itu dibunuh oleh orang Yahudi ketika beliau sedang ngimami sholat. Bayang nggih? Coba bayangkan, di sini ada imam, ya toh? Ono imam. Iku nek potongane awake dhewe sing jamaah ning kene iki ya. Ono wong kresek-kresek nggawa keris arep apa? Arep menusuk, iku wis konangan. Wis salate nglirik ya. Arep ngopo kowe? Tinju ya. Tapi kenapa Sayyidina Umar itu kok bisa sampai terbunuh ketika beliau ngimami?
Karena semua sahabat itu sholatnya khusyuk. Hanya satu orang ikut tok sing enggak khusyuk. Karena dia sudah mempunyai rencana untuk. Jadi ono gerakan apapun ini serak melenggut. Tapi ini kita sing jamaah ya. Sing jamaah. Koncone nyerjok goyang sithik. Apa sih yo salat. Jadi Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah objek dari tadabbur. Dan Al-Qur'an itu juga mengajari untuk bagaimana mentadabburi. Coba lihat. Kalian yang orang-orang hafal Quran itu ya. Coba lihat. Setiap tema di dalam Al-Quran sekecil apapun, kita itu diarahkan untuk mentadabburi. Apapun. Boh sholat, boh zakat, boh haji, apa mana haji? Boh haji, boh poso, boh perdagangan, boh apapun. Di situ kita itu tidak hanya sekedar diperintahkan untuk membaca selesai, tidak. Tapi di situ kita itu disuruh mentadabburi ada apa, ada rahasia apa di balik sholat, ada rahasia apa di balik zakat, ada rahasia apa di balik haji, ada rahasia apa di balik puasa, ada rahasia apa di balik harta, ada rahasia apa di balik unta, ada rahasia apa di balik semut, ada rahasia apa di balik gajah, ada rahasia apa di balik laba-laba. Semuanya kita diperintahkan untuk tadabbur. Baiklah para hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Monggo yang mau bertanya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Syafuddin LCMA. Kembali mempersilahkan bagi para jamaah dan juga para santri yang ingin bertanya, monggo. Dari Mas Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana membuat santri atau seseorang itu bisa pandai mentadabburi Quran? Seperti Muhammad Al-Fatih itu kan tidak lepas dari peran gurunya. Ada yang mengarahkannya agar bisa menjadi ni'mal amir seperti itu. Ni'mal amir, amiruha itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, apakah kita boleh menjadikan alam sebagai objek dalam tadabbur? Itu kan ada istilah tadabbur alam, itu kan, itu seperti apa? Dan satu lagi, bagaimana sikap hati yang harus dimiliki saat melakukan tadabbur agar pesan Al-Quran bisa benar-benar meresap? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana seorang santri itu bisa mentadabburi Al-Quran ya? Ibnu Abbas mengatakan begini, likulli ayatin zahrun wa batnun, likulli ayatin zahirun wa batinun. Setiap ayat itu ada bagian luar dan ada bagian dalam. Setiap ayat itu ada perut dan ada punggungnya. Kemudian Imam Al-Alusi itu membagi, ada yang namanya tafsir, ada yang namanya ta'wil, ada yang namanya wa min babil isyarati. Jadi setiap ayat, apapun ayatnya ya, ketika kita membaca, setelah kita membaca terjemahannya,
artinya maknanya secara lahir, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Tapi kita harus menggali, merenungkan apa makna terdalam dari ayat itu. Apa rahasia yang ada di balik ayat itu? Demikian juga ketika membaca Al-Quran, ya, ketika membaca Al-Quran, setelah kita membaca makna lahiriahnya, kemudian makna batiniahnya, selanjutnya tahap berikutnya, tahap yang kedua, ya, itu adalah kita refleksikan kepada diri kita. Kita berbicara, ketika kita membaca inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatih latanu bil usbati ulil qaumi minhum. Misalnya ulil qawli dzil quwwah ulil bil usbati ulil quwwah. Berbicara tentang Qarun. Berbicara tentang Qarun. Maka kita refleksikan kepada diri kita. Kepada diri kita. Kalau Qarun saja yang dengan kekayaannya semacam itu bisa hancur binasa. Nah, apalagi saya yang kekayaannya cuma saupil. Yang kekayaannya cuma saupil. Jadi di dunia ini, di jagat semesta ini, itu tidak ada yang bisa menyelamatkan, yang bisa kita andalkan, ya. Makhluk sing paling taat beribadah, sehebat-hebatnya kita beribadah, itu dibanding iblis pada zaman dahulu tidak ada apa-apanya. Itu pun bisa tersungkur jatuh di dalam lembah yang paling nista. Sak pinter-pintere awake dhewe iku ora ana apa-apa dibandingke karo pendeta Barsesa, pendeta zaman Nabi Musa. Muridnya itu ngitungnya itu, ya. Jadi tinta yang dibuat oleh murid-muridnya itu ribuan. Padahal satu wadah tinta itu biasanya digunakan untuk 5 orang murid. Berarti ribuan, puluhan ribu. Mualim sakti tersungkur jatuh di dalam lembah yang paling hina. Sak suge-suge wong, Fir'aun, Qarun, Namrud, sekuasa-kuasane wong, Fir'aun, Qarun, Namrud, hancur binasa. Nah, itu namanya tadabbur, ya. Tadabbur merefleksikan ayat yang kita baca kepada diri kita, apapun, ya. Dan yang ketiga itu adalah what's next. Apa yang akan kita lakukan? Engkau terus piye? Nek wis ngerti wong sak pinter-pintere wong iku ya tidak bisa menyelamatkan diri. Apakah masih pantas aku mengandalkan kepintaranku? Sak taat-taate makhluk yaiku iblis iku iso tersungkur di dalam lembah yang paling hina. Apakah saya masih pantas, ya, untuk mengandalkan ibadahku, hafalanku, sujudku, posoku? Ora pantas. Sak suge-suge wong, Qarun, Namrud, Fir'aun iku ya hancur berantakan. Dengan harta yang kita punya yang sak upil, apa ya pantas diandalkan? Nah,
Itu sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, ya, bahwa kita di dalam mentadabburi itu adalah bagaimana kita menjadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaitu ketika kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya tadabbur kita itu sukses atau tuntas. Kalau kita bisa outputnya, ya, hasil yang kita dapatkan kita semakin takut kepada Allah, maka berarti tadabbur kita itu sukses. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa taqwan lam yazdad minallahi illa bu'da. Wong ilmune tambah, apalane tambah, rezekine tambah, duitnya tambah, tapi tidak bertambah takwa kepada Allah, maka akan semakin jauh kepada Allah. Baiklah hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.